wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ke hari 19 malam ke-20. Maka Allah inna minkum, semoga Allah menerima ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili DKM Masjid Anwar akan menyampaikan beberapa kalimat. Yang pertama, promo Ramadan Masjid. Saldo per tanggal 9 April 2023 adalah Rp6.647.000. Penerimaan per tanggal 9 April 2023 adalah Rp663.000. Dan pengeluaran per tanggal 9 April 2023 Rp300.000. Saldo saat dibacakan pada tanggal 10 April adalah sebesar Rp710. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dan Mas sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan salat atau ibadah jimat pada tanggal 15 sampai 16 April. Yang kedua, iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, progres dalam Ramadan sejak pembukaan lelang pada tanggal 26 Maret 2023 yang akan disampaikan oleh tim lelang Ramadan. Yang ketiga, fungsi hukum dan imam malam hari ini adalah Ustaz Saifudin Salmawi. Yang keempat, petugas melaksanakan kalimat berikutnya adalah Ananda Zaki Abdullah. Yang kelima, fungsi hukum dan imam hari berikutnya adalah Ustaz Haji Entis. Yang keenam, penerimaan zakat fitrah Ahad atau Minggu 9 April sampai 19 April 2023. Distribusi zakat fitrah tanggal 20 April 2023. Demikian kalimat ini kami sampaikan. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhaikum tahiyatan mubarakatan Islamiyatan mubarakatan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan mubarak syahrul siyam syahrul munzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil hadza wa ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang salat Isya dan tarawih rahimahullah. Sudah puluhan tahun kita menikmati, merasakan kehidupan bulan Ramadan. Sudah juga kita merasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita setelah Ramadan. Apakah terbesit pada diri kita hikmah, faedah, keutamaan Ramadan tahun lalu? Atau saya ingin bertanya saat ini, apakah pada hati Bapak dan Ibu sekalian malam hari ini masih ada kegembiraan dengan Ramadan? Kemarin di awal Ramadan saya mengisi kutub di daerah Masjid Gardet BTR. Saya bertanya kepada jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu gembira dengan datang Ramadan? Jawabnya gembira. Ya. Kenapa gembira? Bukankah bulan Ramadan pengeluaran semakin banyak dari hari-hari biasa? Bukankah Ramadan waktu kita habis di malam pada Isya masih melanjutkan ibadah?
Bukankah aktivitas kita semakin banyak, tidak berkurang? Kenapa gembira? Gembira aja, kata Rasulullah menyuruhnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, rasa hati kita kedatangan bulan Ramadan harus kita syukuri dan kita nikmati, kita upayakan semaksimal mungkin keberadaan bulan Ramadan menjadi sebuah aktivitas yang lebih dari hari biasa. Makanya kegembiraan itu harus ada pada titik di mana kita akhirnya mengeluarkan kegembiraan dengan tetesan air mata. Bukan kegembiraan dengan kegembiraan yang happy, eufora, gembira, ya. Kegembiraannya hadir di di akhir Ramadan. Kegembiraannya hadir karena ingin mengharapkan sesuatu yang di luar, ya, keinginan disampaikan Rasulullah SAW. Imam Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat yang yubashiru ashabahu, faja'ahul Ramadan sahur siam sahur, di mana Rasulullah mengabarkan kepada sahabatnya bahwa telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, bulan yang di mana ditutup pintu neraka, dibuka-buka pintu surga, semua amal-amal dilipat gandakan. Kalau hanya sebatas hanya kegembiraan badannya saja, maka alam sangat disayangkan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man kana yukhar min nafsi wa rabbi wa man kana sabun nafsi wa qasir." Barang siapa yang hari ini dari kemarin itu beruntung, dan barang siapa yang hari ini buruk dari kemarin itu beruntung. Tahun lalu, maka saya katakan tadi, sudah beberapa kali kita bertahun-tahun menikmati bulan Ramadan. Apakah ada faedah, hikmah dan kebesaran di bulan Ramadan? Maka di tahun ini harus terpikirkan oleh kita, harus memiliki target oleh kita. Karena kalau tidak, maka kita termasuk orang yang merugi, sama saja tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau dulu kita tidak punya target dan tilawah, tahun ini masih ada 10 hari ke depan. Targetkan semua harus kita penuhi. Kalau masih ada target amalan kita yang masih kurang, tahun ini harus kita maksimalkan agar maksimal kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Barangkali pada Ramadan itu bisa kita akan meninggal, tidak siap, tidak ada targetan amalan yang kita persiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebuah cerita, saya sedang menyampaikan di sebuah media sosial. Ada sebuah cerita seorang tukang bangunan yang dia ingin desain kepada bosnya, dia puluhan tahun dia bekerja kepada mandornya. Suatu saat dia ingin desain menghadap kepada bosnya, "Wahai bos, sudah puluhan tahun saya bekerja bersama bos. Hari ini saya ingin mengundurkan diri, ingin bersama keluarga, ingin istirahat." Bosnya tersenyum lalu menjawab pertanyaan dia, "Baik, jika kau ingin desain dari pekerjaanmu, tolong buatkan satu rumah terakhir buat saya." Jawaban dari bos tersebut dia terima dengan senang hati, lalu dia buat rumah tersebut secepat mungkin dengan sarana, dengan bahan-bahan yang apa adanya, semurah mungkin, dan desain yang berbeda. Karena dia ingin tujuannya ingin cepat-cepat keluar dari pekerjaannya dan ingin istirahat. Berapa hari kemudian selesailah dia mengerjakan rumahnya, lalu dia menghadap ke bosnya, "Bos, ini saya sudah mengerjakan rumah, ini kuncinya." Si bos itu tersenyum. Diambil lagi kuncinya, "Wahai bapak, kunci ini ambil buat bapak, dan rumah ini saya hadiahkan buat bapak." Apa yang terjadi pada wajah bapak tersebut? Dia menyesal. Kalau saya bos bilang mereka itu rumah buat saya, maka saya akan buatnya sebaik mungkin dengan bahan-bahan yang mahal, dengan keramik yang jutaan-jutaan. Tapi dia buat alat seadanya dengan bahan-bahan murah meriah dan desain yang berbeda. Karena dia ingin buru cepat meninggalkan pekerjaannya. Masyaallah muslimin dan saudara rahmatullah. Kalau kita ibaratkan rumah tersebut adalah sebuah ibadah yang nanti akan kita nikmati di akhirat nanti, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kalau kita ibaratkan sebuah rumah,
yang akan kita siapkan di dunia ini, maka amalan-amalan itu bagian daripada pekerjaan kita, desain kita yang kita buat seala kadarnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat rumah tersebut ala kadarnya, maka rumah yang akan di surga pun ala kadarnya buat kita. Karena aspek dari sebuah ibadah itu harus memiliki 3 aspek pada diri kita. Yang pertama aspek mahabbatullah, aspek cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ibadah kita akan kita lihat tuntunan, rukun dan syaratnya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ada memandang tidak akan kelak tidak datang ke masjid. Kalau kita cinta kepada Allah, maka segala ibadah kita, kekhusyuan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini desain-desain yang harus kita buat menuju akhirat kelak. Lalu aspek yang kedua adalah aspek khauf, rasa takut kita kepada Allah yang harus ada pada setiap ibadah kita. Inilah hiasan-hiasan rumah yang akan kita buat nanti di akhirat. Kalau kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pendidikan ini bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut. Kalau kita meninggalkannya, maka kita akan merasa menyesal dan merugi. Akan timbul ketakutan tidak kepada Allah bagaimana nanti kita di akhirat. Dan aspek yang ketiga adalah aspek ar-raja, aspek pengharapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah terima amalan kita. Karena kalau kita bekerja melakukan satu perbuatan ibadah kepada Allah, amalan-amalan kita lakukan tidak Allah terima, maka kita akan berarti ada yang salah pada perbuatan dan amalan kita pada hari ini. Dan aspek tiga ini harus kita miliki, hadirin jangan jangan sampai kekurangan dari 3 ini. Maka amalan itu buat siapa kalau bukan karena Allah? Apa yang kamu harapkan amal ini? Pengharapan kepada siapa? Sholat kamu kalau bukan karena Allah, maka akan berkurang nilai-nilai ibadah kita kalau tidak ada aspek ini. Mari sama-sama kita renungkan di bulan Ramadan ini terakhir, niatkan dalam kita tahun ini harus terbaik buat kita. Siapa tahu besok kita sudah tiada. Tetangga kemarin makan bersama, puasa bersama kita, tiba-tiba dia bisa meninggal. Apakah kita mengetahui diri kita akan hidup selamanya atau di kemudian hari? Maka persiapan adalah bagian yang harus kita niatkan dan kita agendakan. Pada zayyadu baina rizqi taqwa Allah, maka bekal yang sangat terbaik bagi kita adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah sekali dan tarawih rahimahullah. Dengan namanya Ramadan itu secara nama ada makna Ramadan. Biar kita bisa memaknai Ramadan. Arabnya adalah rahmat, M-nya adalah maghfirah. Apa kata ulama? Awal Ramadan rahmat wa maghfirah wa akhiruhu ilmu minan nar. Ini pendapat ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan kasih sayang, di mana Allah menurunkan segala apa yang Allah maukan, apa ibadah kita Allah ibadahkan dan doa kita Allah ijabah. Pernah suatu kejadian, sebuah cerita Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tahu Nabi Musa itu dalam hatinya ada kebanggaan bahwa dia Nabi yang pertama kali bertemu dengan Allah, walaupun tidak tatap muka. Kata Allah, aku tahu wahai Musa, dalam hatimu ada rasa kebanggaan engkau menghadap aku. Pada engkau menghadap aku ada 10.000 penghalang di antara engkau dan aku. Kata Allah, satu penghalang hijab antara Musa dan Allah, jaraknya seperti langit dan bumi. Bagaimana dikalikan 10.000? Itu Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kata Allah, ada satu Nabi yang dia belum ada sudah disebutkan namanya. Siapa yang Allah? Muhammad. Bisa aku menjadi sedia? Tidak. Engkau adalah Musa dan dia adalah Muhammad. Dan ada lagi suatu umat yang dia bisa menembus hijabnya kami. Siapa dia Allah? Umatnya Nabi Muhammad. Boleh aku menjadi umatnya? Tidak. Kau tetaplah menjadi umat kami. Disebutkan dari cerita ini bahwa ada umat yang bisa menembus penutupnya hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad kita. Dengan apa? Ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an fastajibu li. Kata Allah, inilah umat yang tatkala dia memohon kepada aku, maka penghalang kamu akan ditembus oleh umat-umat Nabi Muhammad ini. Yaitu dengan ketika dia berdoa kepada aku,
maka aku lebih dekat dan dia lebih dekat dengan orang nabinya. Mumpung di bulan Ramadan ini banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disebutkan sebagai umat yang akan menembus arsy, menembus hijabnya Nabi Musa. Maka doa kita di bulan Ramadan ini adalah yang kita butuhkan untuk kepentingan kita di masa depan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, doa yang paling mustajab di bulan Ramadan adalah di waktu kita mau berbuka dan di waktu kita ketika mau tak sahur ketika imsak. Di situ menurut Ustaz Haji Hidayat itu rahasia tapi dilupakan oleh kita. Ketika kita mau berbuka, doa situ waktu mustajab. Kebanyakan kita pernah ngabuburit di sore hari, padahal situ waktu yang mustajab kita berdoa. Mau imsak, ada orang terlena dengan rasa ngantuk atau berburu menyiapkan membersihkan makanan bersama, padahal situ waktu mustajab. Ini rahasia, namun rahasia ini dilupakan, ya. Ini sebuah rahasia dari umum, tapi kita sendiri yang merupakan hal tersebut yang menjadi sebuah rahasia. Masih orang muslimin dan Allah, mudah-mudahan penuntayan ya untuk yang singkat ini memotivasi kita dalam 10 hari ke depan, dan kita mempersiapkan pada Zaidiyah dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat Nabi Muhammad yang bisa menembus hijabnya Nabi Musa dan digelari kita orang-orang yang bertakwa. Aku lupa dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.